حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa taraham ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati. Pertama tentu mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terutama malam hari ini tinggal beberapa hari lagi, tidak sampai 1 pekan ya. Kita akan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Satu nikmat yang luar biasa. Selama ini kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan tinggal beberapa hari ini betul-betul Allah takdirkan kita dipertemukan dan diberi kesempatan untuk beribadah secara maksimal di bulan Ramadan sampai kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan dengan sukses, dengan keberkahan, dengan ketakwaan, dan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwa kita, uswah kita, terutama nanti pada saat bagaimana kita menjalankan ibadah puasa Ramadan sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, mungkin lebih tepat karena kita memang akan memasuki bulan Ramadan. Tema kita tentang bekal lah ya. Semua kita pasti ingin sukses, ingin masuk kategori falah, ingin meraih prestasi ibadah, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial di bulan Ramadan. Tentu kita butuh persiapan. Sederhananya, sesuatu jika dipersiapkan dengan baik, hasilnya optimis akan lebih baik dibandingkan dengan sesuatu yang tanpa persiapan. Meskipun orang itu sudah profesional, tapi kalau nggak disiapkan, ya hasilnya nggak akan maksimal dengan jika dibandingkan dengan sesuatu yang dipersiapkan lebih matang. Saya kira itu fitrah ya. Kita kesini juga dipersiapkan mulai waktunya, pikirannya, gitu kan, jiwanya, sehingga betul-betul kita bisa konsentrasi dan kita bisa ingin mendapatkan sesuatu yang kita yakini akan bermanfaat untuk kita semuanya. Disinilah jam sekarang rahimakumullah. Jadi ada pertanyaan yang menarik sebenarnya untuk kita refleksikan ya, untuk kita diskusikan, bahkan kita bicara dengan diri kita sendiri. Benarkah kita ini sudah siap dengan datangnya ibadah Ramadan? Beberapa mubalik, beberapa kiai, beberapa asatidz sering kadang-kadang
membandingkan bahwa Ramadan itu ibarat tamu. Gitu kan ya, sering kita dengar ya. Tamu yang sangat terhormat datang ke rumah kita. Ya masa kemudian kita nggak mempersiapkan diri kita untuk menyambut tamu itu dengan sebaik-baiknya. Nah kalau kita mempersiapkan diri ya diperbaiki semua, disiapkan semuanya. Rumah dibersihkan gitu kan, hidangan mungkin juga diberikan yang terbaik. Bahkan kita sambut, kita jemput tamu itu. Karena ya sosok itu adalah sesuatu yang spesial buat kita. Ilustrasi semacam itu mungkin penting. Supaya mudah dicerna. Tamu saja kita butuh memperhatikan. Ya, apalagi ini adalah Allah mendatangkan Ramadan itu setahun sekali. Cuman setahun sekali. Dan kita paham pentingnya Ramadan itu karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik lewat dawuhnya, sabda-sabdanya, maupun bagaimana Rasulullah memberikan contoh ketika menjelang saat Ramadan dan pasca Ramadan. Nah inilah yang barangkali perlu kita renungkan bersama-sama. Tadi saya sampaikan bahwa ya mudah-mudahan setidak-tidaknya malam hari ini ada refleksi, ada yang diingatkan kita, mungkin ada yang lupa diingatkan, mungkin ada yang belum tahu. Ini menjadi sesuatu bekal dengan harapan bahwa Ramadan yang tinggal beberapa hari ini tidak ada kata terlambat untuk mempersiapkan diri. Imam Abu Bakar Ar-Rajabi itu pernah mengatakan begini. Jadi beliau ini sebagian para ulama mengatakan doa yang kita ucapkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi bulan Rajab itu seperti orang yang sedang menanam. Ya. Kemudian bulan Sya'ban itu seperti orang yang sedang merawat, menyiram. Tanaman yang telah ditanam itu kemudian dirawat, disiram. Dan bulan Ramadan itu yaumul hasad, syahrul hasad, bulan memanen. Kata beliau, bagaimana seseorang akan bisa memanen di bulan Ramadan sementara dia tidak mempersiapkan dirinya dengan apa yang bisa dipanennya di bulan Ramadan. Maksudnya adalah sebenarnya ada tahapan-tahapan baik secara ruhiyah, spiritual disiapkan, pemahaman juga disiapkan gitu kan. Segala sesuatunya disiapkan sehingga betul-betul pas Ramadan itu diibaratkan beliau adalah kita bukan lagi waktu masuk Ramadan menyiapkan segala, enggak. Ramadan tinggal memanen ibaratnya. Apa yang sudah kita siapkan itu. Oke lah. Tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini yang pertama penting sekali. Karena mungkin sebagian orang yang tidak siap imannya atau belum tercerahkan. Kadang-kadang itu datang Ramadan itu menjadi rada piye gitu. Ramadan meneh. Yang nggak biasa puasa, nggak suka. Jadi beban. Datang Ramadan jadi beban. Kita harus merubah mindset. Ramadan buat kita itu bukan beban. Justru ini peluang. Ini sesuatu yang dirindukan. Ulama-ulama kita dahulu itu memohon kepada Allah untuk dipertemukan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Di antara riwayat tadi kan bahkan disebutkan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Harus ada sekian lama persiapan kita disiapkan. Bahwa memang tamu itu betul-betul akan datang. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa dipertemukan dengan Ramadan. Kenapa saya sampaikan bahwa suasana syukur penting, bahagia penting, senang itu penting. Dalam kajian psikologi, orang kalau itu senang, melakukan sesuatu dengan happy, dengan senang, dengan rasa syukur. Itu menikmati dia. Betul nggak Pak? Kita kerja umpamanya. Orang yang kerja dan dia menikmati kerjanya dengan orang yang kerja karena depresi. Itu outputnya beda. Jangan punya istri, kita punya keluarga. Coba pas isi masak itu pas lagi nggak enak gitu pikirannya.
pikirannya nggak enak, lagi ada stres, lagi apa, masak itu beda rasanya nanti. Dengan ketika dia masak itu dengan penuh jiwanya, dengan banyak contoh lah sehari-hari itu yang sebenarnya bisa kita buktikan. Orang itu kalau mensikapi sesuatu, melibatkan emosinya, pikirannya, jiwanya, itu akan jauh lebih dirasakan. Maka sering kita mendengar kata inner beauty, macam-macam kan. Ya. Nah ini penting sekali. Jadi rasa syukur bahwa Ramadan itu, tetapi kan masalahnya adalah yang kita syukuri apanya Ustaz? Nah kan gitu kadang-kadang. Apa yang kita syukur Ramadan itu? Nah ini sangat kembali kepada persepsi kita, pemahaman kita tentang Ramadan itu sendiri. Kalau sesuatu kita anggap penting, biasanya kita akan persiapkan diri kita lebih matang. Waktu yang lain-lain digeser. Ya kan? Yang nggak penting-penting sudah mikir dulu. Ini ada yang penting ini. Nah, ya kita yakin dia prioritas. Maka kita mendahulukan dia, yang lain mikir dulu. Tetapi kalau kita memandang sesuatu itu nggak penting. Alah nggak penting. Nah, ini yang saya maksudkan gitu loh. Jadi ini bergantung kepada bagaimana kita mempersepsikan, kita meyakini, dan kita memahami. Itu sangat berpengaruh. Orang yang pernah taklim seperti ini, diingatkan seperti ini. Dengan orang yang gak pernah mendengar, beda banget. Gak akan sama. Sentuhannya gak sama. Mungkin sama-sama gak makannya, sama-sama gak minumnya. Tapi pemaknaannya terhadap puasa, itu beda. Kita lihat aja nanti. Dalam Al-Quran cuma satu ayat ini yang bicara tentang kewajiban puasa. Tapi dia bagian dari rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pilar. Yang kita sebut dengan rukun Islam itu. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dalam Al-Quran kewajiban tentang puasa cuma satu ayat ini. Tapi jangan dilihat cuma satu ayat aja. Nggak penting. Nah kan begitu persoalannya. Bukan banyaknya ayat. Sementara tentang zakat itu banyak sekali. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Perintah tentang sholat, perintah tentang zakat diingatkan berkali-kali. Bukan berarti kemudian, oh yang ini ayatnya banyak, yang ini cuma satu. Kemudian yang ini nggak penting. Bukan begitu. Nah itu salah memahami tentang konteks syariat ya. Yang benar ya alhamdulillah. Jadi ayat surat Al-Baqarah 183. Saya yakin jenengan mudah-mudahan hafal ya. Mosok bentahun poso Ramadan gak apal-apal ayatnya. Harus hafal sudah ini. Penting. Harus hafal. Katanya orang itu kalau dia mencintai sesuatu sering disebut. Nah ya kan. Nah, tapi kalau gak ingat ya gak disebut. Nah gitu kan. Jenengan cinta sama anak pasti tahu namanya anaknya. Pasti tahu tentang sifat-sifat anaknya. Itu bukti kalau orang itu cinta pasti dia perhatian. Cinta sama istri pasti perhatian sama istri. Nah, gitu. Cinta sama anak pasti perhatian sama anak. Cinta sama pekerjaan pasti perhatian sama pekerjaan. Begitu seterusnya. Kalau kita cinta kepada puasa, nah kita akan berikan apa yang kita miliki untuk Ramadan ini. Kita lihat nanti. Ayat tadi, kalau saya sederhanakan ya. Ini kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya menyederhanakan ayat ini menjadi 3 poin penting. Ini untuk memudahkan saja ya. Yang pertama itu yang dipanggilkan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil iman kita. Saya yakinnya orang yang berpuasa bukan karena iman berat ya. Itu pun nanti bergantung tingkatan kesiapan imannya. Nah kita ini sudah puasa berapa tahun kita ini? Tergantung Ustaz. Itu kan. Nah, ada yang dulu masih belum balik itu puasa beduk. Cilik-cilik dulu kan. Orang-orang dulu istilahnya
melatih anak-anaknya dengan puasa beduk. Maksudnya kalau beduk ditabuh duhur itu bukan, belum waktunya puasa, tapi melatih orang tua dulu itu. Puasa beduk. Yang jelas kita sudah bertahun-tahun berpuasa. Ya masa gini-gini aja? Masa gak naik kelas? Nah, ibaratnya begitu kan? Ibarat training itu berkali-kali ikut training ya masa gitu-gitu aja enggak? Nah ini kita berpuasa ini luar biasa. Ya masa gini-gini aja puasa kita. Jadi yang kita maksudkan dengan, jadi yang pertama perhatikan itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil itu iman kita dulu. Maka syaratnya puasa itu adalah orang muslim, orang mukmin. Dan iman, kondisi iman seseorang nanti sangat mempengaruhi kualitas puasanya. Al-imanu yazdadu wa yanqus. Iman bisa naik turun. Mari kita jaga betul dengan persiapan yang lebih baik, nanti iman kita akan lebih stabil. Lebih stabil. Aman nanti kalau puasa ini tidak disiapkan dengan iman yang kokoh. Yang kedua adalah kutiba alaikumusiyam. Allah mewajibkan puasa. Jadi puasa itu salah satu di antara syariat-syariat yang hukumnya itu fardu ain. Hanya orang-orang tertentu saja yang boleh tidak melaksanakan puasa. Ada yang wajib menggantikan, ada yang tidak wajib menggantikan, ada yang hanya membayar fidyah. Ya kan? Ada satu karena orang sakit, ya tidak mungkin dia paksakan untuk puasa. Yang kedua karena orang yang sudah tua, gitu kan? Yang karena tuanya lemah fisiknya dan tidak mampu untuk berpuasa. Yang ketiga ada yang karena faktor kehamilan, yang kalau dipaksakan atau menyusui anaknya, dipaksakan membahayakan anaknya, orang yang safar dan sebagainya. Ya. Ada kondisi-kondisi yang juga bisa dikiaskan dengan hukum-hukum syar'i itu orang tidak berpuasa, tapi dia harus menggantikan puasanya. Tetapi buat laki-laki nggak ada kata menstruasi, gitu kan? Nggak ada kata berhalangan. Ya. Karena itu mari kita betul-betul sekali di sini hadrahakumullah ijma ulama. Tidak ada perbedaan. Puasa itu hukumnya fardu ain. Muslim, balik, akal, mukim, bahkan musafir. Kalau musafir masih boleh untuk membatalkan puasanya. Tapi hukumnya wajib ya. Yang ketiga, yang saya katakan ada inputnya. Itu iman kita. Prosesnya dengan berpuasa. Hasilnya nanti, goalnya itu adalah la'allakum tattaqun. Mudah sekali. 3 hal ini coba diingat-ingat betul. Pertama, tiga kata kunci ini coba ditanamkan di dalam hati dan pikiran kita. Pertama, iman kita. Seperti apa? Yang kedua, kesiapan dan kualitas puasa kita. Nanti kita akan jelaskan. Ternyata puasa nggak makan, nggak minum. Ingat sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yaqul alaihi salatu wassalam, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi. Barang siapa yang dia tidak meninggalkan atau tidak mampu meninggalkan ucapan dan perbuatan dosa. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah enggak butuh puasanya. Ulama-ulama menjelaskan makna hadis ini bukan berarti kemudian puasanya batal, bukan. Puasanya itu pahalanya tidak sampai kepada yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara fikih dia gugur karena dia sudah enggak makan, dia sahur, sejak sahur sampai maghrib dia enggak makan, dia enggak minum, dia enggak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Secara fikih sah, enggak punya hutang dia sah. Tetapi secara hakikat, ibaratnya dia nggak sampai ke tujuan. Dalam ilustrasi lah gampangnya begini. Kadang-kadang karyawan atau siswa masuk sekolah. Karyawan masuk pabrik. Kalau begitu. Tapi di sana nggak produktif. Begitu masuk pabrik, main game. Masuk pabrik nggak ngerjakan pekerjaannya gitu kan.
Akhirnya pekerjaan nggak dilaksanakan sebagaimana yang seharusnya. Anak sekolah juga begitu. Berangkat sekolah, di sana tidur, di sana ngobrol, di sana nggak macam-macam gitu. Seperti itulah kira-kira. Ya secara hadir, daftar hadirnya hadir dia. Oh hadir, ada buktinya ada dia. Checklist, dia pakai Avengers juga. Datang-datang, ada absensinya datang. Tapi produktivitasnya tidak ada. Jangan sampai kita seperti itu. Mentalnya masih seperti itu. Ya terlambatlah kita sudah. Sekalian gitu loh. Jadi wong Jawa kenas jegur. Apa? Mesisan. Ngono loh. Jegur ya mesisan gitu loh. Enak orang Jawa bahasanya. Jegur ya mesisan mas. Artinya sekalian gitu loh. Eman gitu loh. Gak maksimal hasilnya nanti. Wes lesu. Wes gak mangan. Wes gak ngombe. Tapi gak ada hasilnya. Ya Pak. Ya rugi kan? Nah itu. Nah itu yang. Karena itu. La'allakum tattaqun. Outputnya itu takwa. Ya ketakwaan seorang beda-beda memang. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Nabi juga mengatakan khudu minal a'mali mastata'tum. Lakukan amal, lakukan ibadah, lakukan pekerjaan sesuai kemampuanmu. Jangan juga terlalu memaksakan diri. Ya diukurlah kemampuan kita masing. Cuma yang jelas niatnya ditata, diperbaiki. Bahwa kemampuan kita nanti kita masing-masing kita punya bisa merasakan. Kemampuan kita sampai sudah syukuri sampai di situ. Sambil mohon kepada Allah barangkali diberikan kemampuan untuk lebih dari itu. Tapi jangan terlalu memaksakan diri yang kemudian membahayakan diri kita. Hadirin rahimakumullah. Ini juga disebut dengan bulan yang khusus ya. Ini bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nanti kita akan sampaikan beberapa hal yang kita laksanakan. Oke, ini beberapa contoh ya yang melandasi. Beberapa hadis yang melandasi pentingnya perhatian kita tentang puasa. Saya belum bicara tentang apa yang kita siapkan, tapi kita masih memahami tentang filosofinya. Nabi mengatakan, Yaqul alaihissalam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, kata kuncinya imanan. Tadi kan, ya ayyuhalladzina amanu, imanan. Motivasinya memang karena mengharap ridha Allah. Hatinya nggak ada lagi kecuali ingin dapat ridhonya Allah. Kemudian kedua, wahtisaban. Ihtisaban itu kehati-hatian. Perlu penuh perhitungan. Tidak asal-asalan. Nah, kira-kira begitu. Silakan dimaknai ihtisaban itu. Totalitas. Apalagi kira-kira maknanya. Kalimat-kalimat yang bisa mencakup bahwa kita punya kesungguhan puasa. Ihtisaban kan hisab kan. Berhitung. Dikalkulasi. Nggak disia-siakan waktunya, dipersiapkan dengan baik. Itu ihtisaban. Kalau kualitas kita puasa begitu imanan hatinya, ihtisaban itu prakteknya. Ucapannya ditahan, matanya ditahan, telinganya ditahan. Jadi hal-hal yang baik. Kan begitu. Karena puasa itu artinya menahan diri. Satu ibadah yang bentuknya adalah menahan diri. Di pesan utama filosofi puasa itu adalah menahan diri. Kenapa ditahan? Karena manusia punya dua potensi. Potensi baik dimaksimalkan. Potensi buruk tahan. Dalam bahasa Imam Ghazali itu, manusia itu ada sifat-sifat malakiyah. Sifat kemalaikatan. Maunya taat terus kan. Tapi pada saat yang sama manusia juga punya sifat-sifat syaitoniyah. Kita bukan malaikat. Kalau malaikat gak ada yang maksiat. Kadang-kadang kita maunya ke masjid. Tiba-tiba tengah jalan aja digoda kok. Gak jadi ke masjid. Jadi mau ikut taklim. Gak jadi taklim lah. Bisa aja kita manusia kita. Nah baiknya dimaksimalkan. Syahwatnya, potensi rusaknya itu dikendalikan. Nah puasa itu melatih
untuk mengendalikan. Karena itu tadi Nabi mengatakan man lam yada' qaula zuri. Siapa yang berpuasa dan tidak bisa meninggalkan ucapan dan perbuatan yang buruk, Allah nggak butuh puasanya. Berarti kita diminta, jadi ucapan ditahan. Jangan sampai Ramadan ini yang disampaikan yang banyak zikir lah. Zikir, istighfar, kalimat-kalimat thayyibah. Pekerjaan juga begitu. Mata, telinga, ditahanlah. Adalah dialihkan sekarang. Maka di hadis yang lain mengatakan, ya bagil khair abshir. Wahai orang-orang yang suka berbuat baik, beri kabar gembira dengan Ramadan ini. Wa ya bagis syar aqsir. Wahai orang-orang yang suka berbuat keburukan, tahan diri, jangan lakukan. Nah gitu. Jadi Nabi mengajak yang baik-baik silakan dimaksimalkan, yang buruk-buruk tahan. Ini bulan puasa Ramadan. Alhamdulillah. Oke, kita lewati dulu ini ya. Saya kira waktu kita. Nah, ini saya ingin sampai masuk di sini. Ada 5 hal poin penting menurut saya, singkat saja. Yang pertama tentang niat dan motivasi. Ini penting. Saya sampaikan di awal tadi, kalau motivasi kita kuat, maka kita akan mampu Ramadan dengan maksimal. Siapa yang suka goes di sini? Ada bapak-bapak yang suka goes? Kayaknya pesertanya ada yang suka goes. Itu ada teman yang goes bisa sampai 50 kilo. Sampai 70 kilo. Mungkin buat orang biasa ngapain sih dia? Jauh-jauh hari. Itu butuh berapa jam-jaman loh Pak itu. Kadang berangkat pagi pulang bisa sore itu. Dan dia menikmati goes itu. Karena dia memandang goes itu ada dengan value tertentu. Ada yang refreshing, ada kesehatan, ada apa. Ya kan? Nah itu yang saya maksudkan ya. Motivasi, pemahaman. Itu yang kedua tadi. Ilmu dan pemahaman. Sejauh mana kita mempersepsikan dan memahami tentang Ramadan. Itu sangat berpengaruh pada diri kita untuk memaksimalkan Ramadan. Kata kunci di situ. Yang kedua ilmu dan pemahaman. Maka di sini butuh bertanya. Sekarang eranya sudah era informasi. Mudah sekali mencari, memahami tentang Ramadan puasa di internet banyak sekali. Tinggal cari aja nanti kan. Dengan sumber yang meyakinkan, sumber literasi yang baik, maka kita akan bisa tahu apa itu kewajibannya, apa yang membatalkan, apa sunnahnya, apa makruhnya. Saya nggak bahas itu. Silakan nanti dengan mudah sekali ya kita bisa pelajari itu. Nah yang ketiga saya kira ini faktor kesehatan dan kemampuan. Kesehatan sangat mendukung. Ini sangat dipengaruhi juga nanti oleh pola hidup kita. Ya, yang kita konsumsi. Nabi SAW mengajarkan puasa itu yang dikonsumsi terutama ternyata ada teorinya kan. Beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan pencerahan dari dokter. Bagaimana puasa dikaji dari perspektif medis. Luar biasa Pak. Luar biasa. Orang berpuasa sehat betul. Mungkin saya bukan bagian medis nggak bisa menjelaskan itu. Itu sangat luar biasa. Nggak mungkin Allah mewajibkan sesuatu yang tidak manfaat. Pasti ada hikmahnya. Nah di sini. Maka di sini kesehatan menjadi penting. Ya. Sahur, penting sahur. Jangan sampai nggak sahur. Kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian. Nah dalam sahur itu ada berkah. Meskipun kadang-kadang cuman kurma. Tapi jangan sampai nggak sahur. Sangat disunnahkan untuk sahur. Ya, nggak harus makan berat-berat. Kurma. Tapi yang penting niatkan sahur. Tasaharu karena perintah Nabi SAW. Yang kedua nanti begitu masuk datang waktunya berbuka, bersegera buka. Jangan ditunda-tunda. Yang kita istilahkan dengan takjil. Mempersegerakan untuk berbuka puasa. Itu pun sunnah juga dengan kurma. Maka usahakan di rumah kita masing-masing ada kurma. Kalau jenengan mahriban di jalan, siapkan di kendaraan kita kurma. Ini mal 3 lah. Gitu. Ikuti sunnah Nabi. Jangan langsung ote-ote. Biasanya ote-ote, tempe ambil lombok. Juga iya bener. Berdoa, petis. Ya, kata itu. Kurma ambil ote-ote, milih ote-ote disik. Wah, kerepot ini.
Enggak. Kurma dulu sunnahnya. Ikuti itibak kepada Nabi SAW. Seperti ya. Dan terutama lagi nanti di 10 malam terakhir. Kita butuh vitalitas. Ini luar biasa puasa Ramadan. Maka diatur nanti ya. Maka yang keempat itu, Anda harus punya kemampuan untuk memanage kegiatan dan waktu kita. Ini penting. Termasuk kemampuan tadi itu diantaranya kemampuan finansial. Penting juga di Ramadan. Sahabat Abdullah ibn Abbas itu meriwayatkan Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Dan lebih dermawan lagi Rasulullah itu ketika di bulan Ramadan. Udahlah, kalau infak Ramadan jangan takut. Ya, sudah. Allah akan menggantikan sudah itu. Mana kosomalun min sedekah. Harta yang disedekahkan untuk kebaikan nggak akan berkurang. Orang yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu. Maka di mana-mana, masya Allah, masjid memobilisasi, ya, sampai soal falah ini. Berapa kebutuhan dalam sebulan itu? Dihitung sudah itu. Berapa puluh ribu bungkus. Orang berlomba-lomba untuk kemudian ikut berdonasi untuk buka puasa. Terutama di Al-Falah juga kalau sudah 10 malam terakhir, buka puasa dapat, sahur dapat. Wah, gitu. Anak yatim piatu kasih mereka, ya. Saya kira ini penting ya, karena Nabi mencontohkan begitu. Yang keempat tadi program ya, saya kira silakan. Itulah yang kira-kira nggak penting-penting ya sudahlah. Mau Ramadan sih nanggone warkop ya, sampai jam loro, sampai jam 3 gak mulai, piye itu. Saya pindah, itikafnya bukan di masjid sekarang itu. Di warkop. Ini repot ini. Sampai gak mulai sampai subuh. Nah, ini masalah ini. Saya kan jenengan gak akan begitulah. Masuk Ramadan apalagi 10 malam terakhir. Senang warkop. Nah, saya kira ini tantangan ya. Kita punya saudara, kita punya anak, kita punya tetangga, kita punya teman. Cobalah ini dakwah bukannya ustadz. Jenengan juga bisa ngomong sama teman-temannya. Rek Ramadan, rek. Ya, dan terakhir tidak kalah penting lingkungan, Pak. Orang baik sendiri berat, Pak. Mari ini orang pas lagi fixnya. Orang lagi dibuka oleh Allah. Bahkan setan-setan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu. Ini orang lagi kesiapan baiknya tinggi gitu loh. Nah ini tolong kita kondisikan. Terutama pertama keluarga. Ya, kalau chemistry pasangannya enak itu kan. Suami, istri, anak-anak dikondisikan betul. Keluarga besarnya, lingkungan di tempat tinggal. Itu sampai Ramadan ada kegiatan di kampung yang sonhorok orang itu. Umpamanya Ramadan sonhorok kayak gitu. Atau apalah gitu ya. Marilah kita ciptakan lingkungan yang kondusif, sama-sama menjaga. Suasana Ramadan ini perlu dijaga. Saya kira pemerintah pun juga hadir kan, ada semacam larangan-larangan juga untuk warung-warung buka. Tapi warungnya ditutupi keber sikile ya toh. Ngangklong ya, awan-awan mangan bakso ya masih ada ya. Susah juga melarang yang jualan itu. Tapi kembali kepada kesadaran masing-masing tadi itu ya. Saya kira ini mungkin diskusi bisa karena waktu kita tidak cukup panjang ya. Nanti kita ini bisa di-share nanti insya Allah. Bisa dipelajari. Saya harus sudah ke takmir. Di sesi saya setiap taklim ini mesti saya siapkan materi. Nah, tim bisa nanya ke takmir dan insya Allah akan di-share dan bisa kita pelajari bersama-sama. Saya kira ini nanti mudah-mudahan ada, silakan kalau ada pertanyaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau nggak ada saya teruskan. Ada pertanyaan? Baik, kalau belum ada, masih ada waktu ya, saya teruskan lagi di sini. Yang pertama, merasakan pentingnya Ramadan, tadi sudah saya singgung. Ya. Nah yang kedua ini juga, yakin akan kerugian mereka yang menyia-nyiakan Ramadan. Rugi lah Pak. Ramadan dengan segala keberkahannya, Ramadan dengan segala janji Allah Subhanahu wa taala, ampunannya, rahmatnya. Kok kemudian
dia tidak beribadah secara maksimal. Baik ibadah ritual maupun ibadah sosial. Ibadah ritual ibadah yang berorientasi pada kesadaran dan ketakwaan pribadi. Kalau ibadah sosial itu ibadah yang berorientasi kepada kesiapan kita untuk memberi kepada orang lain. Beri waktu, beri perhatian, beri dana, beri kemampuan gitu. Banyak orang mendakwahkan. Nah itu termasuk ibadah sosial. Nah, ini penting sekali. Karena itu celaka kata Nabi ya. Orang yang setelah selesai bulan Ramadan kok dosanya belum diampuni sama Allah. Roghma'an fin. Roghima'an fuh kata Nabi. Celaka orang itu. Ada orang puasa tapi setelah selesai puasa kok dosanya gak diampuni sama Allah. Itu kan aneh. Padahal Allah menjanjikan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira. Janji Allah itu ghufira. Lah kok ada orang berpuasa tapi puasanya kok gak diampuni dosa sama Allah. Ini kan aneh gitu. Berarti ada masalah dengan puasanya. Maka Nabi pernah mengatakan rubba shaim. Hati-hati. Tidak sedikit orang yang berpuasa tapi dia gagal puasa. Saya contohkan tadi kayak berapa banyak karyawan yang tidak produktif. Kira-kira begitu. Masuk kantor, absen, tapi di kantor tidak mengerjakan yang seharusnya. Berapa banyak anak yang sekolah, tapi pulang sekolah gak paham apa yang didapat di sekolahnya. Paham Pak ya? Berapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, terapa dia tidak mendapatkan dari apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Sekali lagi, ini warning. Nah, warning ini. Buat saya pribadi dan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menjaga iman kita, menjaga keikhlasan kita, kita perbanyak istighfar, kita perbanyak taubat. Kita minta kepada Allah yang terbaik, mudah-mudahan Allah mudahkan. Semua kesulitan-kesulitan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita yakin la haula wala quwata illa billah. Ketika semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi di penghujung ayat surat Al-Baqarah 183 tadi kan ada mengatakan, Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Takwa itu nanti silakan banyak dibuka dalam Al-Quran. Apa sih untungnya orang bertakwa itu? Luar biasa Pak. Misalnya umpamanya, silakan dilihat dalam surat At-Tolak. Nah, saya belum sebutkan di sini. Surat At-Tolak. Di penghujung ayat yang kedua, ayat yang keempat, ayat yang kelima. Itu begini. Misalnya begini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan memberi jalan keluar ketika dia punya masalah. Saya ulangi lagi. Orang bertakwa itu enggak akan dibiarkan sama Allah. Wong kita sudah berusaha taat sama Allah, pasti Allah pun juga enggak akan membiarkan kita. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah agama Allah, maksudnya laksanakan perintah-perintah Allah. Allah pasti menjagamu. Enggak mungkin. Jadi, pertama, orang yang bertakwa itu nanti ya ja'allahu makhraja. Otak mungkin sudah buntu. Pakai cara apa lagi sudah ini sudah. Enggak tahu jalan, ya sudah ikhtiar dan maksimal. Nanti Allah akan berikan jalan keluar. Terlalu banyak kisah-kisah seperti itu. Kisah hijrah Nabi, kisah tentang Nabi Musa, kisah tentang kelahiran Nabi Isa, tentang Maryam. Ya. Banyak kisah-kisah itu. Yang ketika orang sudah pada puncak ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ja'allahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketakwaan itu juga berimplikasi kepada dimudahkannya rezeki oleh Allah. Rezeki yang halalan thayyibah. Rezeki yang barokah. Itu karena takwa. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu yukaffir anhu sayyiatihi. Dosa-dosanya diampuni. Dengan kita bertakwa otomatis maksiat itu berkurang.
Dengan kita tidak melaksanakan maksiat, diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Yu'dzim lahu ajra. Dosanya diampuni, pahalanya dilipat gandakan. Semuanya abstrak, Pak. Tidak kelihatan, tapi harus diyakini. Maka alhamdulillah jenengan jaga sholat 5 waktu dengan baik, dengan baca Quran nanti di bulan Ramadan, berpuasa dengan sungguh-sungguh, memberikan takjil bagi orang yang berpuasa, fakir miskin dibantu, berdakwah, sebagainya, membantu, mengingatkan orang pada kebaikan, Masya Allah. Itu semuanya adalah indikasi-indikasi ketakwaan kita. Dan mudah-mudahan ketakwaan kita tidak hanya di bulan Ramadan. Itu namanya mut-mutan. Ya, kalau bisa stabil. Ramadan itu puncaknya. Bagi orang yang sebelum Ramadan sudah biasa taat seperti jenengan-jenengan ini. Cinta ilmu, cinta masjid. Itu dimudahkan sama Allah Ramadan nanti insya Allah. Tapi bagi orang yang mut-mutan, musim-musiman, berat Pak. Allah juga tahu hatinya itu. Ya, karena itu kalau bisa, mudah-mudahan kita ini Ramadan puncaknya, ketika kita Syawal, tetap kesolehan kita standar. Ya, sholatnya tetap sholat 5 waktu, tetap terjaga. Nanti puasanya nggak bulan, nanti puasa sunnah Syawal. 6 bulan kan? Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Orang yang berpuasa Ramadan 30 hari, 29 hari, nanti diikuti dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Tanggalnya bebas. Tidak harus urutan. Ya. Tanggal 2, 3 seterusnya boleh. 6 hari bulan Syawal. Itu seperti orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Fadilahnya puasa di bulan Syawal. Bapak yang kami hormati, ya, saya kira ini ya beberapa nanti bisa Nah, ini juga ada yang menyampaikan tentang kesungguhan orang puasa, ya. Ada yang puasanya sungguh-sungguh, ada yang puasanya, saya ibaratkan dengan istilah, ada kelas ekonomi, kelas bisnis, sama kelas VVIP. Nah, jangan sekali-kali bisa kita berusaha untuk menjadi paling enggak kelas bisnis. Nah, puasa kita ini saya istilahkan aja ya. Nanti puasa orang awam, ya, kelas ekonomi. Tapi saya puasa alhamdulillah, saya nggak puasa gak diblas gitu. Nah, naik lagi lah kita kelas bisnis lah gitu. Kalau bisa yang khawasul khawas gitu ya, yang VVIP ya, meskipun sangat berat ini ya, tapi saya yakin kita semuanya bisa berikhtiar, bersungguh-sungguh, dan Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita semuanya. Cukup ya? Saya kira demikian, mari kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mustajabah, di hari-hari kita sedang merindukan dan membahagiakan bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur, ya. Diberikan kita kesehatan, diberikan kita kekuatan iman, diberikan kita pemahaman yang maksimal, dan diberikan kita nantinya kesempatan dan kemampuan untuk menjalankan semua perintah-perintah dan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama bulan Ramadan, dan betul-betul selesai Ramadan semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang-orang yang akan menjadi lebih baik lagi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana, siyamana, wa qiyamana, wa ruku'ana, wa sujudana, wa tadabburana, wa salihati a'malina, innaka anta mujibas sa'ilin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sempurnakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.